Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jihan Syafira dari program studi Teknik Arsitektur Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan membawakan topik pembicaraan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Saat ini, maraknya penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik itu interaksi langsung maupun melalui media, seperti acara televisi, radio, dan media sosial yang saat ini penggunaannya sudah mencapai 170 juta jiwa. Nah, di sini saya akan mengulas mengenai bahasa pergaulan yang sering kita ucapkan dan apa saja dampak negatif ataupun dampak positif dari bahasa pergaulan tersebut. Definisi bahasa. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Lalu selanjutnya ada definisi bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Nah, istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an dan bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun waktu tertentu. Pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Arum Putri pada tahun 2015 berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Tidak semua warga Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik dan bahasa Indonesia yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud terhadap lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Maraknya penggunaan bahasa gaul di kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi ingin mendorong perkembangan bahasa, namun hal tersebut juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jejaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Nah, penggunaan jejaring sosial ini memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bahasa kehidupan sehari-hari sudah mulai bergeser digantikan oleh bahasa pergaulan. Nah, bahasa gaul jika digunakan dalam situasi non-formal akan dapat dipahami. Namun, sangat tidak tepat jika penggunaan bahasa gaul tersebut digunakan dalam situasi yang formal. Contoh bahasa gaul. Saya akan memberikan sedikit contoh dari kata-kata gaul yang sering kali ditemukan atau sering dipakai oleh kalangan anak muda, yakni menciptakan kata-kata baru yang berasal dari singkatan kata, adopsi kata dari bahasa asing, maupun hasil modifikasi dari kata yang sebenarnya. Misalnya yang pertama kata kuy, yang berarti ayo atau yuk. Kata kuy sendiri terbentuk dari kata yuk, yang kemudian hurufnya dibalik menjadi kuy, kuy. Yang kedua ada semongko yang merupakan hasil modifikasi dari kata semangat. Lalu ada kata sabi. Nah, sabi sendiri terbentuk dari kata bisa yang hurufnya dibalik menjadi kata sabi. Lalu ada kata baper yang merupakan singkatan dari kata bawa perasaan. Lalu ada kata santuy yang merupakan plesetan dari kata santai. Lalu ada kata salfok yang merupakan singkatan dari kata salah fokus. Selanjutnya ada PHP yang merupakan singkatan juga dari kata pemberi harapan palsu yang merupakan harapan yang dibuat seseorang yang dianggap akan menjadi kenyataan tapi ternyata si pemberi harapan tersebut berbohong atau berpura-pura. Lalu ada kata guys yang merupakan adopsi dari kata bahasa Inggris yakni guys. Guys ini biasanya digunakan oleh para remaja di Indonesia sebagai kata teman-teman.
Lalu ada kata mabar. Mabar sendiri merupakan singkatan dari kata main bareng. Selanjutnya ada kata hoax yang merupakan kata dari bahasa Inggris yang berarti berita palsu atau informasi yang tidak benar. Kata-kata tersebut sudah cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia khususnya generasi milenial tentunya sudah tidak asing lagi jika mendengar kata-kata tersebut. Bahasa yang digunakan dalam media elektronik. Yang pertama ada radio. Saat ini sebagian penyiar adalah remaja milenial yang sering didengar menggunakan bahasa pergaulan untuk menyampaikan informasi pada saat siaran, karena dinilai dapat membangun keakraban dengan para pendengar. Lalu yang kedua ada televisi. Saat ini beberapa acara TV sering pula menggunakan bahasa pergaulan sebagai nilai jual terkait komedi. Karena dengan adanya bahasa pergaulan, penyampaian informasi, berita, ataupun komedi pada sebuah acara dapat lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada ponsel atau sosial media. Sebagian besar sosial media sudah menggunakan bahasa pergaulan untuk menjadi bahasa pengantar sehari-hari. Ditambah lagi dengan adanya selebritis Instagram atau yang biasa disebut selebgram, bahasa gaul sendiri sering muncul atau diciptakan oleh seorang selebgram, kemudian diikuti oleh para pengguna media sosial, dan kemudian dijadikan bahasa sehari-hari. Selanjutnya, pengaruh penggunaan bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia. Menurut Arum Putri pada tahun 2015, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saat ini, sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tatanan bahasanya. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini, banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah belum memahami bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Bahkan, pengguna bahasa gaul merambah ke kalangan remaja. Selain itu, Beta Puspa pada tahun 2015 juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari bahasa gaul, yaitu dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat, akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kesimpulannya, masyarakat Indonesia saat ini sangat banyak menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan yang dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia, yang bisa menyebabkan luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Dari simpulan tersebut, saran dari saya mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Sekian penyampaian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.